Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera, bahagia memenuhi kehidupan kita. Pertama-tama, saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesehatan, kemauan dan pekerjaan menurut kerelaannya bagi kita semua. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hidup kita di tengah ibadah perhimpunan pemuda remaja ini. Saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, terkhusus pemuda remaja yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, mari kita mohonkan kemurahan dari Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita malam ini. Segera kita sambut studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja. Kejadian 41 ayat 33 sampai dengan ayat 36, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun mereka menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Puji Tuhan, kesimpulan dari apa yang kita baca di sini atau ayat 33 sampai dengan ayat 36, kesimpulannya adalah kelimpahan ke-7 tahun ya. Untuk menghadapi ke-7 tahun kelimpahan dan ke-7 tahun kelaparan atau kekurangan yang akan terjadi, maka di sini Yusuf memberi nasihat atau usulan kepada Firaun supaya mengangkat seorang pemimpin yang berakal budi dan bijaksana. Mengangkat seorang pemimpin yang berakal budi dan bijaksana. Amin. Yang nantinya dibantu oleh penilik-penilik yang ditempatkan atas seluruh negeri Mesir. Dan semua penilik ini nanti juga ditempatkan atas seluruh negeri Mesir. Amin. Kemudian kembali kita membaca ayat 37 sampai dengan ayat 41. Demikian firman Tuhan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Puji Tuhan. Nah, usul atau nasihat Yusuf tersebut memang dipandang baik oleh Firaun dan dipandang baik oleh semua pegawai istana Firaun. Puji Tuhan, namun suatu kenyataan yang tidak terduga telah terjadi. Sebab justru Yusuf sendiri yang diangkat menjadi pemimpin, bahkan menjadi kuasa atas istana Fir'aun. Amin, saudaraku. Jadi setelah memberi usulan atau nasihat itu kepada Firaun, justru suatu kenyataan yang tidak terduga telah terjadi. Sebab Yusuf sendirilah yang diangkat menjadi pemimpin, bahkan menjadi kuasa atas istana Firaun. Artinya seluruh rakyat dan seluruh negeri Mesir akan taat kepada perintah Yusuf. Akan taat kepada perintah Yusuf. Puji Tuhan, dan itu kelak akan terjadi. Supaya nubuatan Yusuf ini tergenapi. Puji Tuhan, di ujung abad Yobel ini. Singkatnya, dengan mata yang terbuka, kita telah melihat bahwa kekuasaan dan pemerintahan
telah berpindah ke tangan gereja Tuhan yang sempurna, yakni sidang mempelai Tuhan. Amin, saudaraku. Kesimpulannya atau singkatnya, dengan mata yang terbuka, mata batin rohani yang kita miliki ini telah melihat bahwa kekuasaan dan pemerintahan telah berpindah ke tangan gereja Tuhan yang sempurna, yakni sidang mempelai Tuhan. Yusuf adalah gambaran dari sidang mempelai Tuhan. Haleluya, dan itu pasti terjadi. Puji Tuhan. Haleluya, biarlah kiranya kita menjadi saksi atas peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. Puji Tuhan, jikalau Tuhan masih memberi umur panjang, kesehatan kepada kita. Mari sejenak kita akan membaca terlebih dahulu Wahyu 12 ayat 10-11. Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan ayat 11, demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat 11, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Puji Tuhan. Singkatnya, kekuasaan dan pemerintahan yang ada di tangan gereja Tuhan yang sempurna atau sidang mempelai Tuhan, itu ternyata sangat erat kaitannya dengan strip pertama, darah anak domba. Amin. Sama dengan salib Kristus. Puji Tuhan. Sebab itu, biarlah kiranya darah salib Kristus itu mengena dengan kita dalam setiap kita berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menghindar dari sengsara salib. Sebaliknya harus mengena, memang harus kita pikul bersama-sama. Tanggung jawab kita terhadap ibadah dan pelayanan ini memang harus kita pikul bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, itu tanda darah. Kemudian strip yang kedua, oleh perkataan kesaksian mereka. Strip yang kedua, oleh perkataan kesaksian mereka. Itu sama dengan hikmat Allah. Sama dengan hikmat Allah. Lebih rinci kita melihat tentang darah salib dan hikmat Allah di dalam 1 Korintus 1 ayat 22 sampai dengan ayat 24. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, darah salib Kristus adalah kekuatan Allah. Amin. Darah salib Kristus adalah kekuatan Allah, dan itu juga merupakan kekuatan kita dalam setiap kita berada di tengah-tengah ibadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan darah salib Kristus merupakan hikmat Allah. Bahkan darah salib Kristus merupakan hikmat Allah, yakni perkataan kesaksian. Itulah firman yang dibukakan. Itulah firman yang dibukakan. Jadi perkataan kesaksian, itulah firman yang dibukakan. Menjadi kesaksian. Itu merupakan pernyataan atau kesaksian, itu merupakan hikmat Allah atau pembukaan firman Allah. Jadi itulah suraku, surat Kristus, surat pujian yang dapat dibaca dan dikenal oleh setiap orang. Itulah perkataan kesaksian. Amin, suraku. Puji Tuhan. Itulah hikmat Allah yang dapat dibaca
dan dikenal oleh setiap orang. Dimanapun kita berada dalam keadaan situasi kondisi apapun. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian, saudaraku, kita kembali lagi memperhatikan Kejadian 41. Kejadian 41 ayat 38 sampai dengan ayat 39, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian, berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Puji Tuhan. Saudaraku, Firaun sendiri mengakui bahwa Yusuf penuh dengan roh Allah yang merupakan tanda kuasa. Firaun sendiri mengakui bahwa Yusuf, penuh dengan roh Allah yang merupakan tanda kuasa. Kalau penuh dengan roh Allah, itu merupakan tanda kuasa. Amin, saudaraku. Kemudian, Firaun juga menyadari bahwa Allah telah memberitahukan semuanya kepada Yusuf sebagai tanda bahwa Yusuf memiliki hikmat, yakni pembukaan firman Allah yang mampu memberitahukan segala sesuatu, termasuk mampu memberitahukan tentang di masa yang akan datang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi kemudian Firaun juga menyadari bahwa Allah telah memberitahukan semuanya itu kepada Yusuf sebagai tanda, 2, bahwa Yusuf memiliki hikmat, yakni pembukaan firman Allah yang berkuasa memberitahukan segala sesuatu kepada kita, termasuk memberitahukan tentang masa yang akan datang. Semuanya itu akan diberitahukan kepada kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Ada dua macam hikmat. Ya, satu, hikmat dunia yang dimiliki oleh orang-orang Mesir. Sesungguhnya hikmat yang berasal dari dunia ini tidak sempurna, tidak berkuasa, sebab tidak memberi pengertian dan keselamatan. Amin, saudaraku. Tidak memberi pengertian dan keselamatan. Kemudian, hikmat Allah yang dimiliki oleh Yusuf. Jadi ada dua macam hikmat. Satu, hikmat dunia yang dimiliki oleh orang-orang Mesir. 2, hikmat Allah yang dimiliki oleh Yusuf. Puji Tuhan, sejenak kita memperhatikan 1 Korintus 1 ayat 19 sampai 20 dan 27. 1 Korintus 1 ayat 19 sampai 20 dan 27, demikian firman Tuhan. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijaksana akan kulenyapkan. 20, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Puji Tuhan. Saudara, tulis saja. Hikmat yang dimiliki oleh sidang mempelai Tuhan adalah hikmat dari Allah. Hikmat yang dimiliki oleh Yusuf sebagai gambaran dari sidang mempelai Tuhan adalah hikmat dari Allah. Amin. Dan tidak semua orang mengenal hikmat atau pembukaan firman Allah. Tidak semua orang mengenal hikmat Allah atau pembukaan firman Allah. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Dan Tuhan tidak sembarangan memperkenalkan hikmat atau pembukaan firman Allah kepada semua orang, semua manusia, tidak sembarangan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya, saudara,
jikalau kita dapat mengerti dan melihat rencana Allah yang besar, dan juga kita mengetahui tentang masa yang akan datang, tentu saja oleh karena kemurahan hati Tuhan kepada orang-orang yang dipilih Allah. Itu merupakan kemurahan hati Tuhan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tuhan yang memilih orang-orang yang bodoh dari dunia untuk mempermalukan hikmat dunia. Tuhan juga yang memilih, saudaraku, yang lemah dari dunia untuk mempermalukan apa yang kuat dari dunia. Jadi sekali lagi saya katakan, jikalau kita dapat mengerti dan jikalau kita melihat rencana Allah yang besar tentang masa yang akan datang, tentu saja oleh karena kemurahan hati Tuhan kepada orang-orang yang dipilih Allah. Allah tidak sembarangan untuk menyatakan hikmat dan pembukaan firman kepada semua manusia. Hanya kepada orang-orang yang dipilih saja. Itulah orang yang bodoh dari dunia untuk mempermalukan hikmat dunia. Itulah orang yang lemah dari dunia untuk mempermalukan orang-orang yang kuat dari dunia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi tentu saja kalau malam ini kita diperkenankan untuk menikmati pembukaan firman Allah, diperkenankan untuk menikmati hikmat pembukaan firman Allah, menunjukkan kemurahan hati Tuhan sedang dinyatakan dan bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kesimpulannya. Yusuf menjadi seorang pemimpin atas seluruh negeri Mesir dan kuasa atas istana Firaun karena dia adalah seorang yang berakal budi dan bijaksana. Dan itu diakui oleh Firaun sendiri. Dan itu diakui oleh Firaun sendiri kepada Yusuf. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi Firaun sendiri mengakui bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan hikmat, penuh dengan orang yang berakal budi dan bijaksana. Karena Yusuf dapat memaparkan segala perkara-perkara yang akan terjadi. Jadi, saudaraku yang mengerti, jadi Tuhan memberi suatu pengertian dan memperlihatkan rencananya yang besar itu tidak sembarang semua orang, tidak sembarang kepada semua manusia. Selain kepada orang-orang yang dipilih saja, berarti itu kemurahan. Kalau kita menikmati hikmat dan pembukaan firman malam ini, itu karena kemurahan Tuhan. Sampai akhirnya kita boleh mengerti rencana Allah dan kita bisa melihat rencana Allah yang besar di masa yang akan datang. Itu juga kemurahan hati Tuhan. Maka jangan kita anggap enteng loh ibadah dan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan ini. Puji Tuhan, jangan dianggap enteng. Puji Tuhan, tidak sembarang Tuhan memperkenalkan hikmatnya, kecuali hanya kepada orang-orang pilihan saja. Kiranya dapat dipahami dengan baik, dan hal itu diakui langsung oleh Firaun, bahwasanya Yusuf adalah seorang yang berakal budi dan orang yang bijaksana. Karena hikmat Yusuf, ia dapat memaparkan segala peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan malam ini Tuhan sudah memperlihatkan hal itu lewat pembukaan firman bagi kita. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Lalu kita masuk lebih jauh lagi, tugas dari seorang yang bijaksana. Sekarang kita sudah mengakui, dan Yusuf dan Firaun juga sudah mengakui bahwa Yusuf adalah seorang yang bijaksana. Amin. Puji Tuhan.
seorang yang bijaksana, seorang yang berakal budi, bijaksana. Puji Tuhan. Sekarang tugas dari seorang yang bijaksana. Kita lihat dulu di dalam Daniel 12 ayat 3 saja terlebih dahulu. Daniel 12 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Orang-orang bijaksana sama seperti bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala. Selanjutnya, tugas dari orang-orang yang bijaksana ialah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Tugas dari orang-orang yang bijaksana ialah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Maka dalam kesempatan di malam ini saya juga menggunakan kesempatan malam ini untuk menghimbau pemuda remaja, bahkan tidak tertutup kemungkinan kepada para pemirsa untuk senantiasa berdoa secara khusus kepada saya supaya Tuhan berkati kehidupan kita ini lewat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, lewat pembukaan firman yang terus menuntun kehidupan kita nanti kepada kebenaran. Puji Tuhan. Jadi saudara, tidak salah, saya tambahkan sedikit, tidak salah seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan teristimewa, seorang pemimpin sidang jemaat dalam setiap ibadah mengadakan musisat penyembuhan. Tidak salah. Tetapi sangatlah bijaksana apabila seorang pemimpin sidang jemaat, saudara, berusaha menuntun sidang jemaat kepada kebenaran. Jadi yang sebenarnya adalah seorang yang bijaksana, seorang hamba Tuhan yang bijaksana, saat ia menuntun sidang jemaat kepada kebenaran, memang itu akan disertai dengan mukjizat, termasuk mukjizat kesembuhan. Tetapi amatlah bodoh rasanya seorang pemimpin sidang jemaat apabila dia sibuk hanya sebatas mengadakan mukjizat kesembuhan, sibuk hanya mengadakan demonstrasi di dalam hal untuk mengadakan sidang jemaat rubuh dan rubuh. Bukan waktunya lagi untuk mengadakan demonstrasi yang seperti itu. Waktunya sekarang pemimpin sidang jemaat menjadi berlaku bijaksana. Tugasnya untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, ayo para pemirsa juga kita harus jujur kepada hati nurani ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Kita awali dulu dari Injil Matius. Pasal yang kedua ayat 1-2. Injil Matius pasal 2 ayat 1-2, demikian firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Puji Tuhan, kesimpulannya, bintang timur, di sini kita melihat bintang timur menuntun orang-orang Majus dari timur sampai mereka berada di Yerusalem. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian saudaraku, saya ulangi dulu, bintang timur menuntun banyak orang Majus dari timur sampai berada di Yerusalem. Sebelum saya lanjutkan, saya tambahkan sedikit. Kalau sampai saat ini kita berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, itu karena kemurahan hati Tuhan
karena Tuhan yang sedang menuntun kita sampai saat ini. Tetapi, saudaraku, tidak berhenti hanya sebatas berada di Yerusalem. Tetapi tidak berhenti hanya sebatas berada di Yerusalem, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Tetapi harus berada pada kedudukan yang tertinggi. Tetapi kita harus dibawa sampai kepada kedudukan yang tertinggi, yakni penyembahan. Amin, saudaraku, yakni penyembahan. Haleluya. Itu sebabnya kalau kita kembali membaca ayat yang kedua, orang-orang Majus bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi orang Majus tidak berhenti hanya sebatas di Yerusalem, tetapi kerinduan mereka untuk sampai berada pada kedudukan yang tertinggi, hidup di dalam penyembahan. Dan itu bisa kita lihat dari pengakuan dari orang-orang Majus itu. Mereka berkata, dia di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kemudian mereka berkata, kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi bintang timur itu sudah menuntun mereka sampai ke Yerusalem. Tetapi hati mereka, hidup rohani mereka tidak puas hanya berada sebatas di tengah ibadah dan pelayanan. Tidak puas hanya berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Itulah Yerusalem. Hati mereka tidak puas kalau tidak sampai kepada kedudukan yang tertinggi. Itulah penyembahan. Puji Tuhan. Itu sebabnya di atas tadi saya katakan, seorang pemimpin sidang jemaat tidak salah mengadakan musisat, tetapi biarlah itu bagian dari di mana dia sedang sibuk untuk menyatakan hikmat pembukaan firman kepada sidang jemaat dan menuntut sidang jemaat kepada kebenaran. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Itu hanya bagian dari Yerusalem saja. Mukjizat kesembuhan bagian dari Yerusalem saja. Yang tidak ada menjadi itu bagian dari Yerusalem saja. Tetapi kita tidak berhenti sampai di Yerusalem. Kedudukan rohani kita harus berada di tempat yang tertinggi, yaitu doa penyembahan. Amin. Kita tidak puas hanya sebatas beribadah, tidak puas hanya sebatas mengadakan mukjizat, itu hanya bagian dari Yerusalem, tetapi harus kerinduan kita yang mendalam, harus berada pada kedudukan yang tertinggi, itulah doa penyembahan. Jangan lupa itu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu kalau lihat ya, kalau gereja Tuhan hanya puas berada di tengah-tengah Yerusalem, dia tidak mengerti dalam banyak perkara. Buktinya apa? Dia seringkali nanti melihat jasanya, menuntut jasanya, merasa sudah berjasa di tengah ibadah dan pelayanan, merasa dia sudah banyak melakukan perkara-perkara dan banyak berkorban. Tetapi kalau hidup rohani kita sudah berada pada kedudukan yang tertinggi, yakni hidup dalam penyembahan, semuanya milik Tuhan diserahkan, itulah penyembahan. Penyembahan berarti penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah, menyerahkan segala sesuatu, itu penyembahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah arti penyembahan yang sesungguhnya. Untuk taat kepada kehendak Allah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi kalau belum sampai kepada puncak rohani yang tertinggi, seringkali uring-uringan, bersungguh-sungguh dan lain sebagainya. Kiranya pengertian ini menjadi berkat dan mendarah daging, supaya dengan pengertian ini kita dapat menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah dan pelayanan ini. Amin. Sekarang ciri-ciri hidup dalam penyembahan. Ciri-ciri hidup rohani berada pada kedudukan yang tertinggi dalam kurung penyembahan, dalam penyembahan. Yang pertama, Matius 2 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Matius 2 ayat 10 sampai dengan ayat 11, demikian firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu,
sangat bersukacitalah mereka. Puji Tuhan, seharusnya kita bersyukur kalau orang bijaksana menuntun kita sampai kepada kedudukan yang tertinggi, itulah hidup dalam penyembahan. Amin. Puji Tuhan. Itulah kedewasaan, tingkat kedewasaan rohani. Bahagia rasanya kalau hidup rohani ini senantiasa dituntun sampai kepada kedudukan yang sangat tertinggi, itulah penyembahan. Tapi kalau kanak-kanak rohani tidak mengerti kebahagiaan semacam ini, kebahagiaan dari kanak-kanak rohani, apa yang dilihat oleh mata jasmani, yaitu yang sakit sembuh, dan juga berbicara soal berkat-berkat, itu saja. Beda dengan kerohanian yang sudah dibawa pada tingkat yang tertinggi. Kedudukan yang tertinggi itulah penyembahan. Bahagia rasanya kalau rohaninya dibawa sampai kepada, dipimpin sampai kepada penyembahan. Amin. Ayat yang ke-11, maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud dan menyembah dia. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, selanjutnya di dalam penyembahan tersebut, di sini kita melihat orang-orang Majus tersebut mempersembahkan 3 perkara, yakni emas, kemenyan, dan mur. Yakni emas, kemenyan, dan mur. Puji Tuhan. Itu menunjukkan, dengan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, menunjukkan bahwa orang-orang Majus ini adalah 3 manusia ilahi yang telah terangkat hidup-hidup ke surga. Menunjukkan bahwa orang-orang Majus ini adalah 3 manusia dengan memiliki tabiat ilahi, sehingga mereka terangkat hidup-hidup ke surga, naik dan terangkat hidup-hidup ke surga. Puji Tuhan, dengan bukti sebagai berikut. 1, emas. Jelas ini berbicara tentang kemurnian. Kalau berbicara emas, itu berbicara tentang kemurnian loh, saudaraku. Amin. 1, emas itu berbicara tentang kemurnian dari firman Allah. Menunjuk pribadi Musa. Emas itu berbicara tentang kemurnian firman Allah, menunjuk pribadi Musa. Strip yang kedua, kemenyan. Itu berbicara tentang kasih Allah. Kemenyan itu berbicara tentang kasih Allah, menunjuk pribadi Henok. Kemudian yang ketiga, minyak mur. Kalau berbicara tentang minyak mur, itu jelas berbicara tentang roh Allah, menunjuk pribadi Elia. Amin. Menunjuk pribadi Elia. Pendeknya, Musa, Henok, dan Elia adalah pribadi yang memiliki tabiat ilahi, sehingga mereka terangkat hidup-hidup ke surga. Inilah manusia dengan tabiat ilahi, sehingga mereka terangkat hidup-hidup ke surga. Dapat dipahami, saudaraku? Jadi emas berbicara tentang kemurnian dari firman Allah, menunjuk pribadi Musa yang sudah menerima 10 hukum. Kemudian kemenyan itu berbicara tentang kasih Allah, menunjuk pribadi Henok, bergaul erat dengan kasih Allah. Puji Tuhan, tidak ada cacat celah sampai terangkat naik ke surga. Kemudian minyak mur, jelas itu berbicara tentang pengurapan dari roh Allah, menunjuk pribadi dari Elia, dan dia juga naik ke surga dengan kereta berapi Roh Kudus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya, baik Musa maupun Henok dan Elia adalah 3 pribadi manusia yang memiliki tabiat ilahi, sehingga mereka terangkat hidup-hidup ke surga. Milikilah tabiat ilahi, biarlah kehidup rohani kita berada pada kedudukan yang tertinggi, hidup dalam penyembahan. Amin, saudaraku. Sehingga kita terlepas dari daya tarik bumi. Wahyu 8 ayat 3 sampai 4. Wahyu 8 ayat 3 sampai 4.
Wahyu 8 ayat 3 sampai dengan ayat 4, demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ayat 4, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Puji Tuhan. Singkatnya, asap dupa kemenyan naik di hadirat Tuhan. Asap dupa kemenyan yang banyak itu bergumpal-gumpal naik sampai ke hadirat Allah, menembusi tahta Allah. Dengan kata lain, terlepas dari daya tarik bumi. Dengan kata lain, terlepas dari daya tarik bumi. Asap yang bergumpal-gumpal itu membumbung tinggi, naik ke hadirat Allah, menembusi tahta Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, itulah doa dan penyembahan dari orang-orang kudus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Naik di hadirat Allah, asap dupa kemenyan yang naik di hadirat Allah, itu adalah sinyal. Itu adalah sebuah tanda bahwa kedudukan yang sudah berada di tempat yang tertinggi, yakni hidup dalam doa penyembahan, terlepas dari daya tarik bumi. Terlepas dari daya tarik bumi. Perlu untuk diketahui, kehidupan muda remaja termasuk para pemirsa yang sedang mengikuti firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Segala perkara yang dilemparkan ke atas, semuanya pada akhirnya akan jatuh ke bumi. Hanya satu perkara yang lepas dari daya tarik bumi, yaitu asap dupa kemenyan. Itulah doa penyembahan. Amin, saudaraku. Inilah manusia dengan tabiat ilahi, terangkat hidup-hidup naik ke surga. Inilah pekerjaan orang bijaksana. Menuntun banyak orang kepada kebenaran. Kebenaran yang sejati adalah penyembahan, diangkat naik ke surga. Kalau hanya sebatas mukjizat kesembuhan, bicara berkat, itu belum berbicara, itu bukanlah kebenaran yang sejati. Karena kebenaran yang sejati pasti menyelamatkan kehidupan kita, mengangkat hidup-hidup naik ke surga. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan, sebab itu jangan lagi kita keliru lagi. Belajar jujur kepada hati nurani ini. Walaupun memang sakit bagi daging, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, mari kita lihat contoh. Hidup rohani sudah berada pada kedudukan yang tertinggi. Injil Matius pasal yang keempat, ayat 8-10, demikian firman Tuhan, pencobaan di padang gurun. Itu judul utamanya. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepada iblis atau setan, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Yesus terlepas dari daya tarik bumi. Menunjukkan bahwa Yesus berada pada kedudukan yang hidup rohaninya sudah berada pada kedudukan yang tertinggi, yakni hidup dalam doa penyembahan. Itu sebabnya ketika iblis atau setan membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi,
Lalu dari sanalah iblis atau setan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Lalu selanjutnya iblis berkata, semuanya itu akan kuberikan kepadamu dengan syarat engkau menyembah aku. Tetapi Yesus berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Singkatnya, Yesus terlepas dari daya tarik bumi, terlepas dari kerajaan dan kemegahan-kemegahan dari dunia ini. Inilah manusia ilahi. Jadi hanya 3 pribadi sajalah yang terangkat naik ke surga. Henokh, Musa, dan Elia. Dan Yesus Kristus. Tidak ada lagi pribadi yang lain. Maka sidang jemaat perlu juga harus dewasa dan bijaksana. Jangan mudah mendengarkan sebuah pernyataan, walaupun itu seperti mengagumkan dan menakjubkan, di mana di hari-hari terakhir ini setan berusaha untuk menyesatkan pengertian dari sidang jemaat, gereja Tuhan. Sebab setan juga memakai hamba-hamba Tuhan lewat pengakuan-pengakuan yang palsu, yang selalu berkata bahwa hidupnya sudah naik ke surga dan turun kembali. Kemudian ada lagi seorang hamba Tuhan dengan terang-terang mengaku bahwa dia diutus untuk memimpin 144.000 orang yang sempurna. Sementara kumisnya saja belum sempurna. Masih seperti jubah berbulu daripada Esau. Ini harus diperhatikan. Saya ini tidak sedang menghakimi, karena saya bukan Tuhan. Tetapi hati ini rasanya hancur sekali manakala hamba Tuhan membodoh-bodohi sidang jemaat. Tetapi sidang jemaat juga harus dengan hati yang terbuka untuk menikmati hikmat pembukaan firman. Untuk kita boleh mengerti rencana Allah yang besar ini. Walaupun memang sakit tertusuk hati kita, sakit bagi daging, tapi lebih baik sakit hari ini daripada sakit selama-lamanya di dalam api neraka. Amin. Belajarlah untuk bijaksana, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kemudian itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, tadi hidup dalam penyembahan atau hidup rohani sudah berada pada kedudukan yang tertinggi. Ciri yang kedua, saudaraku, ciri yang pertama lepas dari daya tarik bumi, bukan? Sekarang ciri yang kedua, Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba. Jelas ini berbicara tentang doa dan penyembahan. Kemudian masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Ya, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Puji Tuhan. Saudaraku, 4 makhluk dan 24 tua-tua tersungkur di hadapan tata anak domba. Jelas ini berbicara tentang doa dan penyembahan. Amin. Kemudian di tangan mereka ada selain cawan emas ada kecapi. Ada kecapi. Puji Tuhan, kecapi artinya dapat mengikuti irama surgawi selama hidup dan beribadah di atas muka bumi ini di hadapan Tuhan Allah. Jadi kecapi itu artinya irama surgawi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, dapat mengikuti irama, memegang satu kecapi. Artinya dapat mengikuti irama surgawi. Selama kita hidup beribadah di atas muka bumi ini di hadapan Tuhan Allah. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Mari kita mengikuti irama surgawi. Irama itu berarti nada tinggi, naik,
dan nada rendah di bawah. Itu irama surgawi. Naik, tinggi, rendah, di bawah. Harus kita ikuti. Karena itu merupakan irama surgawi. Nada-nada surgawi harus kita ikuti selama kita beribadah dan melayani di atas muka bumi ini, di hadapan Tuhan Allah. Selagi Tuhan masih beri umur panjang, kesehatan, kemauan, maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Baik, lebih rinci kita memperhatikan perkara itu di dalam Efesus pasal yang ke-8 sampai dengan 12. Efesus 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dimulai dari ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, naik berarti di tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian yang paling bawah. Turun berarti bagian bawah. Yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat 11, dan telah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, penginjil, maupun gembala-gembala, gembala sidang, dan pengajar-pengajar atau guru, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Jadi irama surgawi jelas itu menunjuk pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Itu irama surga. Naik berada di tempat yang tinggi, berarti turun sama dengan berada di tempat yang paling bawah. Sam itu berbicara tentang pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Kita harus mengikuti nada-nada surgawi. Dapat mengikuti irama-irama surgawi. Selama kita berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan di atas muka bumi di hadapan Tuhan Allah. Jangan sampai kita tidak bisa mengikuti nada-nada surgawi. Jangan sampai kita tidak bisa mengikuti irama surgawi di tengah ibadah dan pelayanan ini. Kalau hanya sibuk mengadakan mukjizat, sibuk seorang hamba Tuhan, sibuk berbicara soal berkat-berkat jasmani, tetapi tidak sibuk mengikuti irama surgawi, tidak sibuk mengikuti pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya, itu merupakan kebangkitan palsu, ibadah dengan kebangkitan palsu. Saudaraku, hati-hati dalam Timotius, surat Timotius yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa Himeneus dan Piletus seringkali berbicara soal kebangkitan palsu. Hamba Tuhan juga banyak bicara soal kebangkitan palsu. Dan kalau hamba Tuhan mengikuti pemberitaan firman Tuhan, saya katakan kepada saudara, berhenti berbicara soal kebangkitan palsu. Bertobatlah, Tuhan mau datang ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, entah kenapa hati saya hancur kalau melihat hamba Tuhan sibuk mengikuti irama-irama tidak jelas. Saya katakan, bicara soal kesembuhan, bicara soal berkat jasmani, bicara soal uang, itu hanya bagian dari Yerusalem. Tapi sidang jemaat tidak boleh berhenti sampai di situ. Sidang jemaat harus dibawa sampai kepada kehidupan rohani yang tertinggi, itulah doa penyembahan. Berarti sudah sanggup mengikuti irama surgawi. Di tangan dari kehidupan penyembahan harus ada kecapi Allah, irama surgawi. Amin, saudaraku. Jangan sampai sidang jemaat menolak pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Lihat kuasa dari irama surgawi di bumi di tengah ibadah dan pelayanan ini. Ada dua. Satu, melepaskan tawanan-tawanan dari penjara dunia ini. Amin, saudaraku. Melepaskan tawanan-tawanan dari penjara dunia ini. Maka tentu saja kita patut bersyukur kalau kita memiliki hikmat dan pembukaan rahasia firman. Sekalipun kita berada di dunia ini, tetapi dunia ini tidak bisa memenjarakan, menawan kehidupan kita semua. Sebaliknya kita yang menawan dunia ini.
bukan dunia yang menawan kita. Amin, saudaraku. Sama saja dengan lepas dari daya tarik bumi. Lepas dari segala perkara-perkara di dunia ini. Termasuk lepas dari dosa ataupun maut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian, juga kalau kita dapat mengikuti irama surgawi di bumi ini, selama kita beribadah di tengah-tengah ibadah dan pelayan di atas muka bumi ini, keuntungan yang kedua adalah memberikan 5 jabatan. 1 jabatan rasul, 2 jabatan nabi, 3 jabatan penginjil, 4 jabatan guru, gembala, 5 jabatan guru. Tugasnya adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Inilah tugas bagi mereka yang sudah menerima 5 jabatan. Yesus, di dalam diri Yesus, Yesus memiliki semua jabatan ini, dan ia telah menyelesaikan pekerjaannya di atas kayu salib. Sesuai dengan Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah ia melakukan kehendak Allah Bapa, minum cawan Allah, anggur asam. Selanjutnya Yesus berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib. Tanda kematian itu bahwa tentara Itali tidak mematah-matahkan kakinya, sebaliknya menombak lambungnya sehingga segera mengalir keluar darah dan air. Ini jelas berbicara tentang pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya di atas kayu salib. Tetapi kalau hanya berbicara soal berkat jasmani, hanya soal sibuk mengadakan demonstrasi untuk mengadakan mujizat kesembuhan, itu bukan pembangunan tubuh Kristus. Itu baru separuh jalan. Itu hanya bagian dari Yerusalem. Separuh jalan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dengan kita mengikuti irama surgawi, di tengah ibadah dan pelayanan di atas muka bumi ini, di hadapan Tuhan Allah Bapa, keuntungannya besar. Yang pertama, untuk membebaskan kita dari tawanan penjara dunia ini. Yang kedua, memperlengkapi hamba-hamba Tuhan dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sebagaimana halnya Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di atas kayu salib, bukan? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kehidupan muda remaja, Serang, Cilegon, sekitarnya. Kepada kita diberikan pembukaan firman, diberikan hikmat pembukaan firman, menunjukkan bahwa kita adalah pilihan Tuhan. Kalau kita dipilih untuk menikmati pembukaan firman, itu kemurahan hati Tuhan. Puji Tuhan. Berbahagialah, tidak perlu kecil hati kalau hari ini kita tidak dipandang oleh dunia. Tetapi berbahagialah oleh hikmat pembukaan firman. Karena itu merupakan pilihan bagimu, bagi kita, sebagai tanda kemurahan hatinya bagi kita. Dan biarlah kemurahan ini kita manfaatkan dengan baik, jangan disia-siakan. Amin. Puji Tuhan. Sekarang praktek hidup orang bijaksana. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 15, demikian firman Tuhan. Praktek dari orang-orang bijaksana. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15, demikian firman Tuhan. Judulnya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Amin. Ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, berbantah-bantahan,
Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji Tuhan. Saudara, bintang-bintang di cakrawala atau orang-orang yang bijaksana menuntun banyak orang kepada kebenaran. Itulah orang-orang yang bengkok hatinya dan orang-orang yang sesat. Saya ulangi, bintang-bintang di cakrawala atau orang yang bercahaya menuntun orang-orang yang bengkok hatinya dan orang-orang yang sesat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan bijaksana. Kemudian, tanda dari orang yang bijaksana ini adalah taat. Tanda kehidupan orang yang bijaksana adalah taat. Pada ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Itulah tanda orang yang bijaksana, taat. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau pandai, kemudian punya ilmu atau pengetahuan di bidang hal tertentu, belum tentu disebut orang yang taat kepada kehendak Allah. Tetapi orang yang bijaksana, tandanya sudah pasti taat kepada kehendak Allah. Dapat dipahami, saudaraku, taat kepada kehendak Allah. Kemudian, praktek taat kepada kehendak Allah, satu, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Puji Tuhan. Haleluya. Orang yang takut akan Tuhan, pasti orang yang semacam ini menjauhi kejahatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi di dalam hal mengerjakan keselamatan itu harus disertai dengan takut dan gentar. Berarti menjauhi kejahatan. Amin. 2. Memiliki kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. 2. Memiliki kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, orang yang memiliki kemauan dan orang yang melayani pekerjaan Tuhan itu tidak selamanya bersumber dari kerelaan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak orang memiliki atau melayani pekerjaan Tuhan, tetapi karena ambisi, karena ada motivasi, karena ada keinginan-keinginan di hati yang ingin dicapainya. Singkatnya, karena kepentingan-kepentingan pribadi. Itu bukanlah kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Itu kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi, kalau kita memiliki kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan, tandanya tidak ada kepentingan di situ. Tidak ada kepentingan pribadi. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak suka bersungut-sungut, apalagi berbantah-bantahan. Walaupun susah dan sakit, tidak perlu harus bersungut-sungut, apalagi membantah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah tanda orang yang taat kepada kehendak Allah. Dapat dipahami, saudaraku. Dan yang ketiga, ayat 16 kita baca. Perhatikan, Filipi pasal 2 ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Sambil berpegang kepada firman kehidupan. Itulah firman kasih karunia. Menunjuk berita firman tentang salib
itu menunjuk berita firman tentang salib Kristus yang disampaikan dalam setiap pemberitaan, yang disampaikan dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, sambil berpegang kepada firman kehidupan sama dengan firman kasih karunia, itulah berita firman tentang salib Kristus yang disampaikan dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Firman kehidupan itu firman kasih karunia. Yang memberi kehidupan adalah berita salib. Bukan berita-berita tentang dunia atau dongeng nenek tua isapan jempol, bukan. Tapi berita salib, itu kehidupan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang mengapa orang bijaksana menuntun banyak orang kepada kebenaran? Kita kembali membaca Daniel 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Diperhatikan semua ya. Daniel 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu kedengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Puji Tuhan, maksudnya sesudah berakhir aniaya antikris selama 3 tahun setengah, puji Tuhan, maka ada yang akan digenapi. Setelah pembinasa keji berdiri di atas tempat kudus, itulah aniaya antikris yang berlangsung selama 3 tahun setengah, maka segala hal ini akan digenapi. Ayat 8. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Puji Tuhan. Ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ayat 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Ayat 12, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Puji Tuhan. Singkatnya, saudaraku, orang-orang bijaksana mengerti, memahami rencana Allah yang besar, yakni rencana penyelamatan yang akan dinyatakan bagi orang-orang pilihan Tuhan, bagi pilihan Tuhan. Yaitu siapakah pilihan Tuhan? 1, orang-orang yang disucikan. 2, orang-orang yang dimurnikan. 3, orang-orang yang sudah melewati ujian-ujian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Siapa orang yang mengerti, orang yang memahami? Yaitu orang-orang yang disucikan, rela dimurnikan, rela melewati ujian, adalah orang-orang yang menikmati pembukaan firman Tuhan. Itulah orang-orang yang bijaksana. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, di sini dikatakan, pergilah Daniel, ayat 9, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Perlu untuk saya katakan, sekarang ini adalah hari-hari terakhir. Ini adalah akhir zaman. Apa buktinya? Buktinya adalah Tuhan sudah membukakan firman-Nya. Firman yang tersembunyi itu sudah dibukakan. Itu tandanya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir.
Dan hanya orang yang bijaksana yang mengerti ini. Siapa orang yang bijaksana? Memberi dirinya untuk disucikan. 1. 2. Memberikan dirinya untuk dimurnikan. 3. Memberikan dirinya untuk melewati ujian-ujian. Amin, saudaraku. Itu orang yang bijaksana, memahami rencana Allah, menikmati pembukaan firman. Dan hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Hari-hari ini adalah akhir zaman. Mengapa? Firman yang tersembunyi tadi sudah dibukakan, disingkapkan, dinyatakan terang benderang kepada kita malam ini. Jadi jelas, kita ini adalah pilihan Tuhan. Dan kalau kita dipilih oleh Tuhan, jelas karena kemurahan. Semata-mata bukan karena kita pandai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, kita bersyukur pada akhirnya lewat pembukaan firman ini, itulah firman yang disembunyikan tetapi sekarang sudah dibukakan meterainya. Lewat pembukaan meterai ini, pembukaan firman ini, kita mengerti rencana Allah dan dibebaskan dari masa aniaya antikris selama 3,5 tahun. Sementara kalau hamba Tuhan bicara soal berkat-berkat jasmani yang tersangkut paut dengan mengadakan demonstrasi kesembuhan, mukjizat kesembuhan, itu adalah kalau sibuk mengadakan mukjizat, demonstrasi mukjizat kesembuhan, itu terkait dengan berkat-berkat jasmani yang disampaikan oleh hamba Tuhan di tengah-tengah pemberitaan firman-Nya. Sebetulnya arahnya adalah kepada antikris. Itu roh antikris, roh jual beli itu roh antikris. Bicara soal berkat-berkat di dalam bait suci Allah itu roh antikris. Tetapi berita firman yang disembunyikan atau meterai yang dibukakan rahasia firman-Nya itu memberi pengertian bagi kita sehingga kita diselamatkan. Dapat dipahami, saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Lewat pembukaan firman ini kita diselamatkan. Lewat pembukaan firman ini kita dilepaskan dari masa aniaya antikris selama 3,5 tahun berlangsung di atas muka bumi ini. Sebab mereka itu disebut pembinasa keji. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Akhirnya lewat hikmat atau pembukaan firman ini, kita diselamatkan, kita dilepaskan dari pembinasa keji aniaya antikris yang akan berlangsung di atas muka bumi ini selama 3,5 tahun. Ayat yang terakhir, Hosea 14, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Penutup, puji Tuhan. Jadi Hosea ini menceritakan juga soal hikmat, menceritakan tentang hikmat dan pembukaan firman. Dan dia menutupi tulisan daripada Nabi Hosea ini soal hikmat, soal pembukaan firman Tuhan. Amin. Mari, Hosea 14 ayat 10. Demikian firman Tuhan, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Kemudian, Hosea kembali menyatakan dirinya lewat tulisannya pada tulisan yang penutup ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Sebaliknya, pemberontak tergelincir di jalan yang lurus itu. Siapakah pemberontak yang tergelincir di jalan yang lurus? Jelas itu antikris, nabi-nabi palsu. Mereka tersandung dengan salib Kristus, pemberitaan firman tentang salib. Mereka tergelincir di situ. Mereka tidak suka, mereka menolak dengan berita salib. Mereka hanya sibuk dengan mengadakan demonstrasi, yaitu mukjizat kesembuhan. Kemudian sibuk untuk bicara soal berkat-berkat jasmani, sibuk untuk bicara soal keuangan dan lain sebagainya.
kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita menjadi orang yang bijaksana karena Tuhan memberi hikmat. Kita menjadi orang yang bijaksana karena Tuhan bukakan firman-Nya bagi kita malam ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kurang apa Tuhan baiknya kepada kita? Tuhan pilih kita karena Tuhan mau menyatakan pembukaan firman bagi kita semua. Lihat, pada akhirnya kekuasaan maupun pemerintahan akan beralih ke tangan Yusuf, ke tangan sidang mempelai Tuhan, gereja Tuhan yang sempurna, gereja yang memperhatikan pembukaan firman Tuhan. Ingatlah itu. Dan Firaun rohani, itulah iblis atau setan, harus mengakuinya. Walaupun pada akhirnya dia tetap mempertahankan tahta itu. Tahta itu dipertahankan oleh Firaun. Tetapi Yusuf tidak peduli. Yang penting dia menyatakan hikmat, dia menyatakan pembukaan firman untuk membebaskan gereja Tuhan dari penjara dunia ini. Tidak peduli kalau setan mempertahankan tahta itu. Tapi ingat, Firaun rohani, iblis atau setan, mengakui bahwa Yusuf adalah Sabnat Paanea. Dialah pembebas dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.